Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada barang peninggalan. Ini tadi siang saya dapat itu dari Blora, saudaraku, dari sesepuh sana, karena tadi siang itu pas hari Kamis itu saya lagi berburu pusaka, saudaraku. Bahasanya itu dapat informasi ada yang memiliki keris-keris pusaka yang bagus-bagus. Setelah saya cek, memang ada beberapa, saudaraku, keris pusakanya itu yang bahasanya istimewa. Dan setelah saya berbincang-bincang sama beliaunya itu ternyata punya ageman juga, saudaraku. Dan beliaunya bilang itu katanya besi kursani. Dan setelah saya cek, saudaraku, barangnya dikeluarkan itu ternyata kok Badar Plosani. Dan ini, saudaraku, dulunya itu kalau di bawah beliaunya itu sering ditaruh di dekat tembakau itu loh, saudaraku. Jadi di dalam plastik bekas rokok tembakau, saudaraku. Karena barang ini tuh biasanya kalau beliaunya ada kepentingan bepergian, kan beliaunya memang bahasanya itu merokok juga. Karena ya seperti itu, saudaraku, kalau di kampung itu dibawa, dimasukkan di dalam saku kantong, saudaraku. Dan itu tadi ada beberapa mustika juga, namun kalau mustikanya kalau menurut saya ya masih biasa-biasa, saudaraku. Dan kebetulan tadi ada 2 keris pusaka juga yang bahasanya itu saya minat dan akhirnya saya mahari. Dan sama ini, saudaraku, rajanya Badar Plosani. Ini rajanya Badar Plosani, saudaraku. Besar ini, saudaraku. Dan yang seperti ini itu babonan, saudaraku. Cuma ini bahasanya kurang bersih sih sebenarnya, saudaraku. Karena beliaunya bilang itu biasanya dikasih dupa, saudaraku. Pakai kemenyan, diasapi lah, kurang lebihnya seperti itu. Ini besar, saudaraku, dan berat sekali barangnya itu. Yang jelas bagus, saudaraku. Dan ini rencananya itu mau saya bersihkan, saya rendam sama air kelapa, saudaraku, biar lebih bersih. Nanti akan saya simpan, biasanya saya koleksi. Dan menurut beliaunya dulu ini pernah dipakai itu buat melawan penjajah, saudaraku. Karena beliau itu termasuk pejuang. Dan orangnya itu meskipun sudah tua, saudaraku, karena umurnya itu sudah 100 lebih, itu orangnya tetap bahasanya itu masih sehat, saudaraku. Karena ini dulunya itu dari kakeknya, saudaraku. Barang peninggalan turun temurun, yaitu tadi dulunya pernah dipakai buat melawan penjajah Belanda, saudaraku. Dan akhirnya barangnya itu sampai ke beliaunya itu tadi. Dan ya alhamdulillah, saudaraku, ini bisa bahasanya saya koleksi.
dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang banyak masuk ke WA juga. Dan kemarin juga ada saudara kita itu yang bertanya, Gus, Badar Pulosani itu kok warnanya bisa berubah-ubah ya? Begini saudaraku, Badar Pulosani itu memang terkadang itu warnanya kehitam-hitaman, kehijau-hijauan, dan terkadang itu seperti batu meteor saudaraku. Jadi keluar kilauan-kilauan kertip-kertipnya seperti itu saudaraku. Namun yang jelas saudaraku, warnanya itu hijau saudaraku. Apalagi kalau sudah dibersihkan itu tadi. Dan ini saudaraku, itu berat sekali saudaraku. Jadi Badar Pulosani itu kalau dibandingkan sama jenis badar yang lainnya itu ya termasuk paling berat saudaraku. Dan kenapa kok saya juga sering membuatkan edukasi tentang Badar Pulosani, rajanya badar, rajanya besi. Biar kedepannya saudaraku, kalau ada orang yang bahasanya memalsukan dan sebagainya itu biar tidak bisa saudaraku. Karena apa ya? Karena yang jelas dari jenis batunya juga beda, dari namanya beda saudaraku. Dan kebanyakan kan sudah saya sering sebutkan saudaraku, yang dipakai memalsukan itu badar emas saudaraku. Namun beda seperti itu. Karena apa? Karena Badar Pulosani saudaraku itu kalau di tempat saya di Pati Jawa Tengah, di zaman dulunya itu di samping bahasanya dipakai buat ageman pamungkas, barangnya itu juga sangat langka saudaraku. Kalau sampai dipalsukan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan bahasanya itu kurang ajar saudaraku. Dan ya itu tadi saudaraku ya, simak baik-baiklah bahasanya, edukasinya, dan diamati saudaraku. Jadi kalau kita punya yang asli Badar Pulosani, seandainya ada orang memalsukan dengan batu badar emas, dia akan ketahuan saudaraku. Apalagi kalau disandingkan dari jenis warna batunya beda, dari ciri-ciri batunya ini juga beda saudaraku. Dia punya ciri khas sebenarnya seperti itu. Yang jelas saudaraku ya, sudah saya bilang di setiap edukasi yang pernah saya sampaikan, zaman dulunya Pulosani itu kan sudah sangat jelas saudaraku. Masuk di pakem keilmuan, masuk di pakem keris pusaka. Jadi seandainya bahasanya ada orang yang ya kok itu kok nggak ditulis di sejarah dan sebagainya, itu sudah tercatat di dalam keilmuan saudaraku. Jadi sudah mendarah daging. Dan rajanya badar, rajanya besi ya Pulosani itu sendiri saudaraku. Seandainya saudaraku lebih paham, mungkin akan lebih memahami lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Dan nanti kedepannya kalau ada waktu ya saudaraku akan saya buatkan edukasi lagi. Dan inilah perwujudan Badar Pulosani dari Sesepuh Blora yang tadi siang saya dapatkan saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.